Perkenalkan, nama saya Jonathan Akbar dengan PM D1C023052. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Prodi S1 Jurnalistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen media massa. Manajemen media massa adalah proses pengelolaan seluruh aspek operasional dan strategi dalam industri media, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk menghasilkan dan mendistribusikan konten kepada audiens secara efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen media cetak, yang terlebih khususnya struktur manajemen media cetak. Yang pertama, pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap isi pemberitaan pers, termasuk jika ada tuntutan hukum yang disebabkan oleh penerbit pada pemberitaannya. Tugas utama pemimpin redaksi adalah mengendalikan kegiatan keredaksian di perusahaannya, yang meliputi penyajian berita, penentuan liputan, pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, pemilihan berita utama, berita pembuka halaman, menugaskan atau membuat sendiri tajuk dan sebagainya. Yang kedua, sekretaris redaksi. Sekretaris redaksi adalah merupakan pembantu pemimpin redaksi dalam hal administrasi keredaksionalan, seperti menerima surat-surat dari luar yang menyangkut keredaksionalan, membuat surat yang diperlukan oleh pemimpin redaksi. Yang ketiga, redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana merupakan jabatan yang dibentuk untuk membantu tugas pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas keredaksionalan. Tanggung jawab redaktur pelaksana adalah langsung kepada pemimpin redaksi. Yang keempat, redaktur di bidang editor. Redaktur di bidang editor adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap isi halaman surat. Tujuan redaktur editor ini adalah menerima bahan berita baik dari konten berita, wartawan, koresponden, atau bahkan pers dari lembaga, organisasi, instansi pemerintah, atau perusahaan swasta lainnya. Yang kelima, wartawan. Wartawan merupakan orang yang bertugas mencari, mengumpulkan, dan mengelola informasi menjadi berita untuk diterbitkan atau disiarkan melalui media massa atau perusahaan penerbit lainnya. Yang keenam, koresponden. Koresponden adalah wartawan pembantu yang berdomisili di suatu daerah atau luar negeri untuk menjalankan tugas kewartawanannya dengan cara memberikan laporan secara kontinu tentang peristiwa yang terjadi di daerahnya. Tugas dan wewenang koresponden sama dengan wartawan tetap di media. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan media cetak. Ternyata, meskipun sama sebagai media cetak, surat kabar dan majalah memiliki kekuatan dan kelemahan yang tidak sama. Kekuatan surat kabar adalah sebagai berikut. 1. Dapat menjangkau daerah perkotaan sesuai dengan pasarnya. Yang kedua, kebiasaan konsumen membaca surat kabar sebagai referensi untuk memilih barang sewaktu berbelanja. Yang ketiga, surat kabar memuat hal yang aktual yang perlu segera diketahui oleh pembacanya. Yang keempat, pengiklan dapat bebas memilih pasar mana yang akan diprioritaskannya. Sedangkan kelemahannya adalah 1. Sekalipun jangkauannya bersifat massal, surat kabar dibaca orang dengan tempo yang singkat, umumnya tidak lebih dari 15 menit, dan mereka hanya membaca sekali saja. Yang kedua, sekalipun surat kabar memiliki sirkulasi yang luas,
beberapa kelompok pasar tidak dapat terlayani. Misalnya, untuk pembaca di bawah umur 20 tahun. Yang ketiga, tidak semua produk dapat diiklankan di surat kabar, termasuk iklan yang perlu diperagakan dalam produknya. Baik, selanjutnya kekuatan majalah jika dibandingkan dengan media cetak lainnya. Yang pertama, mempunyai kemampuan untuk menjangkau segmen pasar tertentu yang terspesialisasi. Yang kedua, mempunyai kemampuan mengangkat produk yang diiklankan sejajar dengan persepsi khalayak. Yang ketiga, memiliki usia edar yang paling panjang jika dibandingkan dengan media cetak lainnya. Yang keempat, mempunyai kualitas visual yang baik karena umumnya majalah dicetak di kertas yang berkualitas tinggi. Sedangkan kelemahan majalah adalah satu, fleksibilitas yang terbatas karena pengiklanan harus menyerahkan final artwork iklan jauh-jauh hari. Yang kedua, biaya yang dipakai untuk menjangkau kepala menjadi lebih mahal karena majalah hanya beredar di lingkungan yang terbatas. Yang ketiga, distribusi yang kurang lancar. Banyak majalah yang peredarannya lambat sehingga menumpuk di rak-rak buku. Baiklah, sekian saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.